Percepatan penyerapan anggaran menjadi satu-satunya cara bagi Indonesia untuk lepas dari jerat resesi. Inilah yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, penyerapan anggaran dari stimulus dana pemulihan ekonomi nasional dapat mendongkrak ekonomi. Hanya saja realisasi serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional hingga 19 Agustus 2020 baru 174,79 triliun rupiah atau baru mencapai 25,1% dari total pagu anggaran 695,2 triliun rupiah. Meski begitu, capaian ini meningkat dari bulan Juli 2020 yang mencapai 147,67 triliun rupiah. Rincian realisasi serapan anggaran PEN hingga 19 Agustus antara lain sektor kesehatan sebesar 7,36 triliun rupiah, perlindungan sosial sebesar 93,18 triliun rupiah. Sementara itu, serapan anggaran sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah sebesar 12,4 triliun rupiah. Insentif usaha sebesar 17,23 triliun rupiah dan dukungan untuk UMKM sebesar 44,63 triliun rupiah. Tekanan yang dialami keuangan negara masih belum usai. Hingga Juli 2020, pemerintah melaporkan defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara mencapai 330 triliun rupiah, setara dengan 2,01% dari nilai produk domestik bruto. Hal ini lantaran pendapatan negara hingga Juli 2020 sebesar 922,2 triliun rupiah, sementara belanja negara lebih besar, yakni 1.252,4 triliun rupiah. Pemerintah mengklaim pendapatan negara yang negatif salah satunya disebabkan semakin banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang memanfaatkan insentif pajak. Sementara belanja negara diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang belum menemui titik terang membuat ancaman resesi kian nyata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan makin menderita seiring dengan pergulatan dengan corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2020 bisa menyentuh minus 2%. Jika ramalan Sri Mulyani terjadi, maka 2 kuartal beruntun ekonomi Indonesia minus akibat pandemi. Sri Mulyani bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi minus di sepanjang tahun 2020. Namun Sri Mulyani masih melihat secerca harapan untuk menyelamatkan ekonomi bumi pertiwi dari resesi, yakni dengan konsumsi rumah tangga dan investasi. Alhasil, kini menteri-menteri para pembantu Jokowi fokus menggenjot konsumsi rumah tangga dan investasi. Pekerja yang sedang merana karena dampak corona kini bisa sedikit bernafas lega. Lantaran Presiden Joko Widodo telah mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi pekerja maupun buruh yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. 27 Agustus 2020, Kepala Negara memberikan subsidi gaji sebesar 1,2 juta rupiah kepada 2,5 juta pekerja. Rencananya secara keseluruhan ada 15,7 juta pekerja yang akan diberikan subsidi gaji. Meski begitu, pemerintah harus mengejar proses validasi dan verifikasi data penerima agar subsidi ini bisa dicairkan sesuai target. Kendalanya, baru 10,8 juta orang atau 69% dari target. Pemerintah pun menargetkan paling lambat akhir September 2020 bisa mencairkan subsidi gaji atau upah kepada 15,7 juta pekerja. Kurang dari 3 bulan bergabung, Chief Executive Officer TikTok, Kevin Mayer, mengundurkan diri. Keputusan Mayer untuk mengundurkan diri terjadi beberapa hari setelah TikTok menggugat pemerintahan Donald Trump atas perintah eksekutif yang melarang transaksi terhadap aplikasi tersebut di Amerika Serikat. Dalam surat pengunduran diri, Mayer menyebut dalam beberapa pekan terakhir, lingkungan politik telah berubah secara tajam. Dan dia berharap TikTok dapat mencapai solusi segera. TikTok dalam pernyataannya membenarkan pengunduran diri Mayer dan mengatakan bahwa dinamika politik beberapa bulan terakhir telah secara signifikan mengubah ruang lingkup peran Mayer. Dan selanjutnya, posisi Mayer digantikan sementara oleh manajer umum TikTok Amerika Serikat, Vanessa Pappas.